yang ada di dalam negeri dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat itu nyambung baik gitu. Jadi betul-betul yang dari luar negeri itu yang kita tidak mampu. Kalau kita sendiri mampu, bahkan lebih baik daripada yang luar negeri, harap pemerintah itu untuk menengok yang dalam negeri. Karena pertama soal sampah ini ya, itu karakteristik kedaerahan dan karakteristik negara beda-beda. Jadi yang bisa nangani di Jerman belum tentu bisa nangani di sini. Yang bisa nangani di Jepang dan Singapura belum tentu bisa di sini. Begitu juga yang bisa menangani Korea belum tentu. Jadi sudah terbukti Bali itu kan sudah diresmikan presiden. 6 bulan setelah itu harus tutup karena memang tidak solve the problem, diprotes oleh masyarakat karena baunya, produknya juga dibeli dengan sangat murah oleh PLTU ya. Jadi secara ekonomi buruk ya, secara teknis juga not solve the problem, masyarakat juga pada protes ya. Terus di tempat lain kayak di Surabaya juga sama, sudah diresmikan presiden, tapi yang diresmikan itu setahu saya sih nggak jalan. Yang jalan itu yang dibangun tahap kedua menggunakan proses gasifikasi. Hasilnya tidak seperti direncanakan sebelumnya. Apalagi kalau 1000 ton sampah diproses jadi listrik dapatnya 25 megawatt. Seperti yang sering ditulis di berita-berita umum. Faktanya publikasi resmi itu 12 megawatt, 3 megawatt dipakai sendiri, 9 megawatt dipakai oleh PLN. Cuman catatan pembayaran yang ada cuman 3,75 megawatt gitu loh ya. Jadi antara yang dibayangkan dengan realita jauh sekali. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari situ. Masa kalah sama kuda, terpelosok berkali-kali. Itu termasuk juga yang di daerah Jakarta ya. Ada Bantar Gebang, ngomongnya satu hari 2000 ton. Faktanya kan ratusan ton aja di awal itu tidak lancar ya. Nah, sekarang setelah 3 tahun ada lancar, tapi angkanya kan masih jauh di bawah yang semula diomongkan. Itu teknologi dari luar negeri. Ya apalagi rorotan tuh kan kayak gitu. Baru seminggu dipakai untuk uji coba sudah di polis lain. Ya. Menurut saya harap di Jawa Barat ini kebetulan KDM kan kalau saya lihat orangnya kan berpenampilan merakyat gitulah. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lebih baik untuk bisa menyampaikan apa yang kita punyai dan apa yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Jawa Barat, sehingga ada titik temu yang bagus dan solusi yang bagus. Itu harapan saya. Inovasi yang Prof miliki dan rekan-rekan akademisi atau praktisi lain itu memang bisa menyelesaikan masalah sampah di Bandung Raya? 100% bisa, 100% bisa. Bahkan kalaupun ada kesulitan TPA, 100% bisa. Mau diselesaikan di lokalitas masing-masing bisa, tanpa atau zero waste to TPA. Mau di per rayon bisa, mau di kolektif sampai di TPA-nya juga bisa. Jadi secara teknologi itu begitu, dan secara pembuktian juga di beberapa tempat sudah terjadi. Kemudian orang kan sering nanya, kenapa Bapak tidak di Bandung dulu, kenapa tidak Jabar dulu. Itu memilih jalan yang paling mudah ya. Kalau yang sulit jalannya ya ditinggalin dulu. Nah, waktu kita ketemu dengan Kementerian KLHK, apa yang kita miliki ini disambut sangat baik sekali.
dan mereka menyatakan support. Cuman memang sudah ada Perpres nomor 35 ya, yang 12 kabupaten kota itu diselesaikan dengan cara PLTSA kayak gitu. Jadi jangan nabrak itu, tapi silahkan yang kecil-kecil 100-200 ton per hari agar bisa Masaro tangani. Itu ada pesan begitu awalnya begitu. Jadi saya kalau Bandung kan sudah masuk dalam daftar 12 itu kan, Jakarta udah masuk dalam daftar 12. Walaupun tidak jalan-jalan juga. Ya itu, makanya kalau Perpres itunya sudah dicabut atau sudah nggak jalan, baru kita di welcome lah untuk masuk. Nah kebetulan sekarang sih yang jadi kepala itunya kan teman sendiri, jadi Perpresnya masih ada juga sudah dikasih kesempatan untuk coba mengolah beberapa tempat. Ya mudah-mudahan sih itu langkah bagus lah ya, dan mudah-mudahan solving the whole problem of Indonesia. Dan saya yakin kalau teknologi WTA atau WTAE ya, Waste to Agriculture atau Waste to Agriculture and Energy, ini sangat cocok untuk Indonesia. Agriculture itu memang mayoritas masyarakat kita ya. Terus energi juga dibutuhkan oleh kita. Dan kalau kita bisa menangani keduanya, saya kira soal ketahanan pangan dan ketahanan energi bisa mudah tercapai. Bukan pakai puluhan tahun, tapi dalam ukuran 1, 2, 3 tahun. Jadi saya optimis itu kalau diberi kesempatan. Prof, pernah disampaikan gitu sebelumnya gagasan-gagasan Prof ini ke pemerintah provinsi? Gubernur yang lalu sudah, dan kami di welcome betul oleh yang lalu. Dan sekarang ganti pemerintahan gubernur yang baru, ini belum pernah saya ketemu dengan beliau. Ya, mudah-mudahan bisa. Terima kasih Prof. Ya, hari ini kami dari Gerakan Hijau ya dengan kerjasama dengan Telkom University, intinya ingin memberikan sebuah jawaban atas kegelisahan dan kekurangpuasan kita atas pelayanan soal sampah ya. Jadi hari ini kita bersilaturahmi para akademisi, para ahli yang sudah berinovasi nyata membuat berbagai solusi sampah, juga teman-teman para pelaku ya, dari berbagai model menangani sampah, dan juga para pengusaha ya. Alhamdulillah Telkom University ini memfasilitasi, dan diantaranya tadi ada beberapa konsep yang menurut saya sesuai dengan nuansa Indonesia ya, dari sisi culture maupun dari sisi potensi yang ada dari Masaro ITB yang dikembangkan oleh Profesor Jainal dan kawan-kawan, dan juga banyak ya pelaku-pelaku lain yang tentu ini diintegrasikan, baik itu pengolahan organik maupun yang non organik, dan juga inovasi-inovasi lain. Dan juga yang membanggakan ya banyak hadir pengusaha yang sebetulnya punya minat di bidang pengolahan sampah. Nah jadi pertanyaannya, mungkin tadi Profesor sedikit ini sebetulnya sudah pernah dikomunikasikan, tapi nggak galeong di bawah gitu kan. Nah sebetulnya yang ingin disampaikan itu, Pak Gubernurnya waktu itu welcome, tapi nah ini juga pertanyaan kita ya, ini juga masalahnya bahwa problem ini sepertinya menjadi sebuah hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya ya. Satu pihak cari mukti terus dikembangkan yang sudah tidak rasional lagi, baik dari sisi lingkungan, dari sisi daya tampung, maupun juga dampak sosial maupun dampak kerusakan lingkungannya yang sudah abnormal begitu, tapi dipaksakan di pihak lain legok nangka yang juga dalam pengelolaan mereka tidak diselesaikan. Nah ini kan apa iya kita akan terus bertahan dalam situasi itu. Nah coba hasil ini akan kami sampaikan langsung ke gubernur maupun ke pejabat lain ya, khususnya di Bandung Raya, termasuk kepada DPRD, bahwa masyarakat kita tuh mampu dan siap gitu ya. Jadi tadi kan pertanyaan Profesor ditanya sudah jelas kan, bahwa pada dasarnya beliau siap untuk
mengambil sebuah upaya solusi menangani sampah dengan karakter yang ada di kita, termasuk beliau juga dalam diskusi siap untuk menyelesaikan Sari Mukti. Apa ya kalau itu ditutup mau dibiarkan, kan tidak juga. Itu kan harus diselesaikan juga. Nah ini saya kira ini sifatnya diskusi dan pendapat-pendapat yang saya kira sangat berharga dari bukan hanya teori tapi empirik ya, pengalaman masing-masing termasuk para pelaku. Kalau akademisi dari mana aja nih? Yang ada ya pasti tadi dari ITB ya, ada 2 dari Telkom, lalu juga harapan kita dari Unicom ya nanti akan bergabung, dan teman-teman ya Kang Wahyu juga dari komunitas Forum Das, aktivis lingkungan, semua gabung gitu ya, semua gabung. Pak, perlu nggak Pak badan penanggulangan sampah? Saya kira ya sebetulnya kita, Tapi Jawa Barat Pak. khusus di Jawa Barat siogianya seperti itu, sebab memang kondisinya sudah sangat darurat, dan bukan hanya di Sari Mukti. Ini kan kita lihat tadi dari data TPA saja ya, Sari Mukti, Legokna, Namo, terus yang di Cirebon itu aja sudah hampir 200 hektar loh yang akan digunakan. Coba hutan kita akan hilang lagi 200 hektar hanya untuk sampah. Apa iya sih solusi kita hanya itu gitu ya? Karena ya perhutaninya tidak bisa apa-apa, sebab itu kan masuknya ke Kementerian Lingkungan Hidup, yang seperti Sari Mukti juga bukan dari perhutani kan, tapi dengan LH, walaupun secara hukum masih harus kita tinjau sebab wilayah perhutani ini kan ada di dalam payung hukum peraturan pemerintah. Kok bisa direduksi oleh menteri gitu misalnya. Tapi yang lebih penting adalah ini korbannya mana lagi gitu. Dan kan kata diselesaikan kan tahun sekarang 128 hutan perhutani yang ada di kawasan perhutani, mungkin 5 tahun lagi mau jadi 400 hektar lah, atau jadi berapa gitu kan. Jadi badan itu nanti di bawah apa? Ya kalau ini harus otoritas, kalau pusat harus presiden, kalau daerah aja harus gubernur. Kita memang secara dalam diskusi aktivis ya, bukan pelaku inovasi, sudah pernah mengusulkan dan alhamdulillah ada respon. Sebenarnya sudah disampaikan juga ke Sekretariat Negara bahwa kita mengusulkan silahkan siapa adanya Badan Penanganan Sampah Nasional. Artinya otomatis kan nanti di daerah pun kalau itu jadi kan harus ada. So, kondisinya sudah darurat. Jadi tadi judul Pak presentasi beliau itu Jawa Barat darurat sampah dengan solusi zero ya Pak ya. Zero sampah. Dan saya yakin itu. Dan zero TPA. Zero TPA. Oke. Zero sampah dan zero TPA. Jadi saya dengan beliau satu mazhab nih. tidak menyelesaikan sampah di TPA yang dengan begitu saja kan. Tidak diolah kok di sana, hanya jadikan tumpuk. Nah, pertanyaannya kenapa sih senang begitu? Ya kalau bicaranya ITB, yang kepala yang ngelola itu juga dari ITB ya nanti. Ya kan Pak Bambang, Ibu Prima yang sekarang juga alumni ITB. Ya, jadi ditanya ya kenapa gitu kan? Yang satu pihak ini tidak polanya tidak ke TPA, kalau ini ternyata ya itu mah ITB yang sudah jadi pakuan gitu. Kak, tanggapan Pemprov Jabar menggelontorkan 18 miliar ke Sari Mukti? Ya iya, itu yang kita pertanyakan, untuk apa sih? Kalau saya bicaranya dari sisi gerakan hijau, itu hanya untuk memperkuat satu, kerusakan lingkungan, kedua mengabadikan sindikasi persampahan yang dicurigai ini penuh dengan muatan-muatan kepentingan yang tidak jelas, dan rakyat telah dikorbankan. Itu intinya ya. Jadi nah, kalaupun ada pilihan mempercepat, ya kita tanya, kan bukankah punya legok nangka? Ya apapun bentuknya, mau dibuat listrik atau apa, kan lebih representatif, lebih memungkinkan ya, dan terminimal yang pasti tidak overload gitu. Kalau Sari Mukti mah udah tidak rasional loh. Dari sisi sosial, rusaknya lingkungan. Kedua, manusia ratusan di situ, makan di situ, minum di situ,
bahkan mungkin tidur juga di situ, ngeburu-buru truk datang loh Pak. Waduh, itu kita apa iya bangsa kita seperti itu Pak. Belum lindinya tadi, silakan tanya tuh Kang Wahyu yang selalu advokasi bagaimana apa kualitas lindi yang terjadi yang dialirkan, yang kemudian mengalir ke Citarum. Jadi ya ini wajar kalau Menteri KKP kemarin berstatement bahwa apa ikan danau Cirata tidak layak dimakan. Kalau saya udah 10 tahun yang lalu bicara itu, ya waktu jadi ketua DAS Citarum kan, dulu kan saya sudah sama berstatement. Mungkin sebetulnya tidak layak, waktu itu masih mungkin. Kalau sekarang kan dipertegas. Ya salah satu pemberi apa muatan pencemarannya dari urusan sampah, baik itu yang masuk ke Citarum, ya maupun yang dari Sarimukti juga ujung-ujungnya kan ke danau kita, ke Cirata dan Saguling. Telekop Nangka harus segera dibuka. Ya harus. Ya artinya dipertanyakan kenapa tidak dioperasionalkan. Nah, jadi satu pihak saya tadi kan menyampaikan satu teknologi untuk penghilang bau TPA ya. Sebenarnya di bahan yang ditaburkan itu mengandung namanya chelating agent. Chelating agent itu bisa merubah logam berat akan menjadi ion, lalu menjadi molekul lain yang ramah terhadap lingkungan dan juga tumbuhan dan manusia. Jadi itu saya kira satu terobosan baru ya. Sehingga nanti kalaupun tadi apa Cirata ya, barangkali perlu dites dikasih itu, lalu yang bahaya-bahaya tadi jadi jinak. Oke.